Halo, perkenalkan nama saya Daniel Jupiter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi organisasi dan arsitektur komputer yang telah saya pelajari. Dan berikut ini adalah ulasan materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organisasi komputer. Terus poin kedua ada arsitektur komputer. Yang ketiga, tingkatan dasar arsitektur komputer. Yang keempat, struktur dan fungsi utama komputer. Yang kelima, sistem komputer. Yang keenam, bagian-bagian komputer. Dan yang ketujuh, elemen-elemen sistem komputer. Oke, selanjutnya ada pengertian organisasi komputer ya. Organisasi komputer adalah bagian yang berkaitan erat dengan unit-unit operasional dan hubungan antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan arsitektur komputer. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan signal control. Nah, di sini juga ada beberapa komponen dari arsitektur komputer, yaitu arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Terus yang poin kedua itu ada arsitektur komputer adalah seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen dalam perangkat keras untuk dapat menciptakan suatu komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja. Jadi contohnya itu bagaimana CPU bekerja atau cara pengaksesan data dari alamat dari memori, cas, RAM, dan ROM itu ya. Terus lanjutkan ada tingkatan dasar arsitektur komputer. Nah, di sini ada software level mengenai application layer, higher order software layer, operating system layer, dan di sini pun ada hardware level. Hardware level ini mencakup machine layer, microgrammate layer, digital logic layer, physical device layer. Nah, jadi tingkatan dasar arsitektur komputer itu terbagi menjadi dua, dan yaitu isinya itu software level dan hardware level. Dan di sini ada struktur komputer ya, teman-teman ya. Di sini ada Central Processing Unit atau CPU, kita sering sebutnya. Itu berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer pada komputer. Jadi itu untuk mengontrol operasi komputer dan pengolahan fungsi-fungsi komputer. Dan di sini CPU cukup disebut sebagai prosesor ya, prosesor. Dan yang poin kedua adalah ada memori utama, berfungsi sebagai penyimpanan data. Jadi sesuatu yang kita simpan atau save itu bisa jadi kita masukkan ke data atau ke memori utama. Dan di sini ada I/O yang berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Terus yang poin keempat, sistem interconnection. Nah, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan 1/0 ini. Dan di sini saya juga sudah membuat paralel itu ya, dimaksudnya seperti ini. Dan di sini tuh ada komputer, nah, mencangkup ini, dan di bawah ini ada CPU. Oke, kita lanjut. Struktur CPU. Control unit
atau CPU, server to control CPU operation and control the computer as a whole. And point 2, arithmetic and logic unit, server to perform computer data processing function. Point 3, register, serve and internal storage for the CPU. Point 4, CPU interconnection, server to connect all part of the CPU. Nah, struktur itu adalah mencangkup struktur CPU, ya. Di sini ada pun juga fungsi komputer pada komputer. Fungsi komputer yaitu mengoperasikan pengolahan data, dan kedua itu ada operasi penyimpanan data, yang ketiga ada operasi pemindahan data, dan operasi kontrol, ya, untuk mengontrol suatu kegiatan yang ada dalam komputer, itu dikontrol oleh komputer itu sendiri. Dan di sini ada komputer system, a collection of element hardware, software, and user that are interconnected so as to form a single unit that can be used to perform a specific purpose. Ini mengandalkan performa juga ya dalam poin yang pertama, dan hardware perangkat keras ini dan juga perangkat lunaknya. Jadi ada juga poin yang kedua, how the computer system work, starting from the data entered is processor, the data is print, displayed, and output again. Jadi ini bunyinya bisa buat ngomong output juga, ya. Nah, di sini ada elemen sistem komputer, ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, di sini sudah ada pengertiannya, yaitu brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan maka tidak akan dapat digunakan, seperti programmer, operator, analisis data, dan lain-lain. Jadi kita perlu mengoperasikan komputer, ya. Itu adalah pengertian dari brainware. Dan di sini juga ada strukturnya juga. Pertama itu ada sistem komputer dan hardware nih. Pokoknya yang saya susun sedemikian rupa. Dan selanjutnya ada cara kerja sistem komputer, yaitu input, proses, output, dan storage gitu. Jadi kita input dulu melalui proses, terus output, storage gitu. Dan cara kerja komputer itu ada bermacam-macam ya. Di sini ada hard disk yang berfungsi menyimpan data dan